5 tangga entrepreneur yang harus Anda ketahui. Hai, selamat datang di video kedua. Kembali bersama saya, Coach Tom MC Ifle. Kali ini kita akan membahas secara bertahap apa yang membedakan pengusaha hebat dengan pengusaha gagal. Kita juga akan belajar tentang 5 tangga entrepreneurship. Nah, jika Anda sudah mengalami atau sudah memahami 5 tangga entrepreneurship ini, saya akan memberikan 5 fokus atau 5 skill yang Anda harus miliki untuk menjadi seorang pengusaha kelas dunia. Oke, kita mulai. Tangga pertama seorang entrepreneur adalah teknisi. Peranan seorang teknisi adalah menjalankan bisnis. Dalam struktur organisasi, biasanya seorang teknisi akan mengisi posisi-posisi penting dalam bisnis. Owner-nya Anda, GM-nya Anda, marketing manajernya Anda, operation manajernya Anda, HRD-nya Anda juga, finance-nya Anda juga. Jadi, teknisi menepati semua posisi, semua pengambilan keputusan ada di tangan Anda. Masalah yang paling nyata jika Anda ada di tangga teknisi adalah penjualannya turun naik. Saat Anda fokus jualan, tidak ada yang mengawasi produksi. Saat Anda fokus di bagian produksi, penjualan Anda menurun. Hidup seperti hamster. Tahu kan? Ini loh, sibuk tapi tidak kemana-mana. Masalah lain dari seorang teknisi adalah tidak ada waktu untuk liburan, kecuali saat lebaran. Kalaupun liburan, pikiran tidak bisa tenang. Handphone selalu berdering, semua orang mencari Anda. Mulai dari supplier, karyawan, customer, bahkan tukang kebun atau tukang listrik pun sibuk mencari Anda. Apa masalahnya? Anda menganut prinsip one man show. Hidup dalam tangga teknisi membuat Anda cepat jenuh. Berusaha untuk keluar dari lingkaran setan dan akhirnya mencari general manager profesional. Ini kesalahan fatal. Karena Anda merasa bahwa dengan merekrut seorang GM yang berpengalaman, semua masalah Anda akan selesai. Sayangnya tidak seperti itu, malah menambah masalah. Karena sang GM bukan Anda. Satu-satunya orang hebat di bisnis Anda adalah Anda. Alhasil, biaya membengkak, karyawan bertambah, tapi tidak sesuai harapan. Akhirnya, back to zero. Karena apa? Sang GM resign. Sambil membawa ilmu Anda, karyawan Anda, pelanggan Anda, supplier Anda, dan akhirnya menjadi kompetitor Anda. Sakit rasanya. Tangga pengusaha kedua yang harus Anda ketahui adalah manajer. Di level ini, manajer menjadi lebih bagus daripada teknisi karena manajer sudah bisa merekrut tim. Biasanya, jika perusahaan masih baru, timnya adalah keponakan, supir, babysitter, adik, paman, tetangga, dan istri. Apa yang salah? Kalau Anda merekrut keluarga, keluarga sulit dipecat jika tidak profesional. Ciri-ciri Anda ada pada level manager adalah Anda sibuk memadamkan api, Anda adalah problem solver. Anda pikir banyak karyawan akan membantu, kenyataannya banyak karyawan malah banyak masalah. Bukan karyawannya yang salah, masalahnya adalah tidak ada sistem yang mengatur kinerja karyawan. Jika Anda mau menambah sedikit ilmu, misalnya Anda belajar cara mensistemasi divisi produksi saja, waktu Anda akan terbebas. Jika kemudian Anda mulai mensistemasi sales and marketing team, Anda menciptakan mesin uang yang terus-menerus masuk kantong meskipun saat Anda berlibur. Nah, secara bertahap, jika Anda mensistemasi keuangan, Anda akan terhindar dari kebocoran bisnis yang menghabiskan uang miliaran rupiah. Amit-amit ya. Nah, jika Anda mensistemasi bisnis, Anda naik level menjadi business owner. Yes! Nah, masalah business owner sudah berbeda. Fokus sudah bukan lagi jadi pemadam kebakaran, tetapi menjadi leader yang mampu membangun tim. Tantangan business owner adalah bagaimana membuat bisnis berjalan tanpa mereka hadir di dalamnya. Artinya meskipun Anda tidak ada, bisnis tetap berjalan secara baik. Satu-satunya cara adalah dengan mensistemasi strategi rekrutmen Anda. Sehingga Anda tidak perlu merasa kekurangan orang atau merasa sulit cari karyawan. Nah, apa yang terjadi jika Anda ingin naik kelas? Yaitu level berikutnya adalah level investor. Bayangkan sekarang Anda sudah menjadi teknisi, Anda naik level menjadi manajer, Anda naik level lagi menjadi seorang business owner, Anda mau naik level. Kenapa? Di level business owner, Anda basically sudah punya banyak waktu dan banyak uang. Nah, di level investor, Anda membangun bisnis agar uang Anda bisa beranak pinak. Pakai bahasa patung, Anda berternak uang.
Investor akan fokus pada cash flow. Buat apa? Cash flow digunakan untuk mengembangkan bisnis. Cash flow juga digunakan untuk menginvestasikan di properti. Cash flow juga digunakan untuk main saham. Kalau Anda sudah punya properti, Anda punya bisnis, Anda punya saham, Anda punya banyak waktu, uang Anda bekerja untuk Anda. Tugas Anda sekarang adalah menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur adalah orang-orang yang menciptakan peluang, creating from nothing to something. Nah, tugas seorang entrepreneur adalah membangun network, menciptakan kolaborasi dengan entrepreneur lain, menjadi mitra pemerintah dalam membangun perekonomian negara, ekspor produk dalam negeri, membina pengusaha-pengusaha muda, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di mana level Anda saat ini? Apakah Anda masih teknisi? Anda masih manajer? Anda sudah business owner? Anda sudah menjadi investor? Atau Anda sudah menjadi entrepreneur? Kalau begitu, apa fokus dan skill yang harus Anda miliki agar Anda bisa menjadi entrepreneur yang sukses, yang tangguh? Ini dia. Kalau penasaran, sabar. Tarik nafas dulu. Oke? Nah, ini dia. Anda harus memiliki blueprint bisnis. 5 skill yang harus Anda kuasai sebagai entrepreneur. Landasan yang pertama adalah Anda harus tahu cara memiliki atau membuat blueprint bisnis. Apa itu? Blueprint bisnis adalah rancangan bisnis detail 100 tahun. Wah, apa saya masih hidup? Nah, inilah bedanya. Entrepreneur tidak berpikir akan menikmati bisnis sendirian. Mereka berpikir bahwa bisnis bisa dialihkan atau bisa diwariskan ke anak cucu. Bisnis bisa memiliki karyawan yang lebih banyak lagi, membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan baru. Untuk itu, harus ada rancangannya. Skill ini harus Anda kuasai agar Anda menjadi pengusaha yang visioner. Gitu loh. Nah, skill yang kedua yang harus Anda miliki adalah business knowledge. Menambah business knowledge sangat penting untuk menjadi seorang entrepreneur. Pengetahuan bisnis harus canggih. Jangan hanya tahunya jualan atau produksi, tapi harus tahu cara menganalisa bisnis, cara mengembangkan tim, cara melatih tim untuk menjadi leader, cara memahami cara mensistemasi bisnis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, skill yang ketiga, selain blueprint, business knowledge, Anda juga harus mengerti cara mengakses uang. Cara mengetahui di mana modal bisa Anda dapatkan, yaitu mengetahui cara mengakses funding. Kenapa? Karena modal adalah faktor penting. Jika tidak ada akses permodalan, bisnis akan lambat pertumbuhannya. Nah, skill yang keempat yang harus Anda kuasai adalah leadership. Leadership adalah sebuah seni membangun performa kerja sebuah organisasi. Kalau organisasi gagal, bukan karena bisnisnya, tetapi karena leadernya. Karena tidak ada bisnis yang bermasalah. Yang ada adalah orang yang bermasalah. Tidak ada bisnis yang punya problem. Yang ada orang yang menjalankan bisnis yang punya problem. Nah, skill yang kelima yang harus Anda miliki adalah bagaimana cara membangun tim. Team building artinya apa? Anda harus mengerti bagaimana merekrut, mempertahankan karyawan, membina karyawan untuk mencapai hasil yang terbaik. Oke? Sementara itu dulu, next video saya akan membahas struktur perusahaan, cara mensistemasi langkah demi langkah, dan membangun bisnis secara lebih terstruktur. Nah, klik link di bawah ini untuk melihat video selanjutnya. Get on board Power Coaching with Tom MC Ifle. Now, take action. Semoga bermanfaat. Sukses untuk Anda. Salam pencerahan.